Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalat merupakan seekor binatang yang menjijikkan. Bahkan menurut ilmu kedokteran, lalat adalah serangga yang membawa banyak penyakit dan virus. Tapi pernahkah Anda memikirkan hikmah di balik penciptaan lalat yang menjijikkan dan dianggap hina oleh manusia? Tapi sesungguhnya, lalat adalah seekor serangga yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tepatnya pada surat Al-Hajj ayat 73. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan pelajaran berharga pada kita semua. Karena Allah menyindir Tuhan dari orang-orang kafir yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah yang disembah." Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan perbandingan yang ringkas tetapi memiliki pengaruh yang cukup mendalam terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa patung-patung hasil ukiran tangan mereka adalah Tuhan yang wajib disembah. Tetapi Allah menjawab semua itu dengan mengatakan bahwa Tuhan mereka sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, meskipun mereka bersatu dalam menciptakannya. Bahkan Allah juga memberikan perumpamaan, seandainya berhala itu adalah Tuhan yang berkuasa, maka cobalah untuk menghalau lalat yang hinggap di hidung berhala itu tanpa bantuan siapapun. Maka berhala tersebut akan tetap diam dan tidak dapat melakukan apapun. Sehingga pada kalimat terakhir pada ayat tersebut berbunyi, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah yang disembah. Lalat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seekor lalat masuk ke dalam salah satu minuman dari kalian, maka celupkanlah ia, kemudian angkat dan buanglah lalatnya, sebab pada salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap lainnya ada obatnya." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari sisi kesehatan, hadis ini mungkin akan mengundang kontroversi. Bahkan para orientalis telah menggunakan hadis ini sebagai senjata untuk menyerang orang-orang Islam. Bayangkan saja, lalat yang kesehariannya berada di tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan, serta membawa berbagai macam kuman dan penyakit. Mana mungkin membawa obat seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja banyak sekali orang yang meragukan hadis ini karena tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di zaman sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata hadis tersebut tidak terbantahkan. Masya Allah. Hasil dari penelitian panjang para profesor dan peneliti terkemuka dunia membuktikan kebenaran hadis tersebut. Tentu saja hal ini sekaligus membantah tuduhan dan tudingan dari orang-orang yang meragukan hadis Rasulullah tentang kebenaran hadis tersebut. Profesor Dr. Abdul Majid Ad-Jindani, Ketua Peneliti Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, mengatakan bahwa pada sayap kiri lalat terdapat berbagai macam virus yang mematikan. Para peneliti tersebut berusaha mematikan virus-virus tersebut secara konvensional, tetapi tidak berhasil. Namun ketika mereka memasukkan sayap kanan lalat, secara otomatis mereka melihat perubahan secara signifikan. Dan hasilnya, seluruh virus yang dibawa oleh sayap kiri mati dan musnah akibat obat yang dibawa oleh sayap kanan. Beberapa profesor menemukan adanya jasad renik istimewa pada tubuh lalat. Mikroorganisme tersebut hidup di bawah lapisan zat minyak dalam perut lalat. Jasad-jasad renik tersebut
berkumpul dalam sel-sel sampai pecah, dan pecahan itu terjadi apabila adanya tekanan. Tekanan ini terjadi apabila lalat ini dibenamkan dan bibit-bibit tersebut mengeluarkan enzim yang kuat sekali hingga mampu membunuh virus dan bakteri yang berbahaya. Sementara peneliti dari Australia menemukan bukti bahwa pada sayap lalat terdapat gen revilin, yaitu gen yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada syaraf arteri dan syaraf vena. Gen revilin yang ada di sayap lalat dapat mengobati penyumbatan yang terjadi di kedua syaraf tersebut. Dengan memasukkan lalat ke dalam air, maka gen-gen revilin yang ada di sayap itu akan tersebar di air hingga air itu bersih kembali dari penyakit yang ada di sayap kiri. Lalat merupakan jenis serangga yang bersayap ganda. Ia mempunyai banyak kelebihan yang terdapat pada modifikasi tubuhnya yang membuatnya hidup secara aman dan leluasa, karena di bagian bawah perutnya terdapat paruh yang berfungsi untuk menjadi keseimbangan lalat di kala menapak pada benda yang halus. Sebagaimana kaki-kakinya, terdapat pula paruh yang lengket untuk memudahkan penyinggahan pada benda-benda yang sangat halus. Begitu pula dengan bagian mulutnya. Mulutnya dilengkapi dengan bibir dan sengatan. Lalat ini tergolong jenis serangga yang langka. Ia mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mengeluarkan enzim pencerna. Proses pengeluaran enzim ini secara langsung dengan cara memasukkannya ke dalam makanan, serta membawanya ke benda-benda mainan, sehingga kandungan kimia makanan tersebut bisa berubah. Lalat ini telah banyak dijadikan objek penelitian hewan dan genetika, agar ditemukan cara meminimalisir volume keganasannya dalam memindahkan suatu penyakit. Hanya saja, hasil-hasil dari penelitian ini menegaskan adanya unsur-unsur penghancur mikroba yang terpusat pada salah satu sayapnya, dan untuk menghindari pengaruh dari unsur-unsur yang menghancurkan mikroba. Mikroba berlindung pada sayap lain, dan unsur penghancur terdapat pada salah satu sayap itu mengeluarkan bakteri pada saat menyentuh bagian atas tengah makanan, lalu menyebar sangat cepat, serta pengaruhnya yang mematikan terhadap mikroba. Sungguh para ilmuwan dari negara-negara maju, karena mereka yakin bahwasanya ilmu pengetahuan melalui peralatan yang modern mampu menciptakan seekor lalat. Dan pada salah satu percobaan di Rusia yang telah berlangsung lebih dari 10 tahun, diikuti oleh 30 pakar biologi dari negara-negara maju untuk turut ambil dalam proyek pembuatan lalat. Dan setelah lebih dari 10 tahun, terkuras waktu dan daya, 30 orang ilmuwan atau lebih berkumpul di Rusia dan mengumumkan kegagalan mereka dalam proyek memproduksi lalat. Sungguh benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jika mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, maka siapakah yang mengetahui bahwa mereka akan berkumpul untuk memproduksi lalat dan mereka akan gagal? Dan apa yang terjadi jika mereka tidak berkumpul, atau mereka berkumpul dan berhasil? Sesungguhnya ini adalah bukti nyata bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran mutlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kepada keputusan yang benar, sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Jika lalat jatuh pada minuman salah satu seorang dari kalian, maka celupkanlah, kemudian ambillah kembali, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lain terdapat obat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan adanya zat penawar bakteri pada salah satu sayap lalat. Ini adalah bukti kebenaran Muhammad SAW. Padahal beliau bukanlah seorang ilmuwan atau pakar kedokteran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.